Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Agung Pradana. Kali ini saya akan membahas mengenai shock yang jeduk di bagian belakang untuk motor tipe 160 cc ya, entah itu Vario, entah itu PCX, bahkan nanti ADV yang sekarang pun nanti ketika kalian atau teman-teman mengeluhkan hal yang sama ya. Sebenarnya untuk tipe mesin dengan engine mounting di atas ini ya kelemahannya seperti itu, cuman untuk suspensi jadi lebih empuk ketika ini ya ditaruh di atas dibandingkan di bawah. Untuk kekurangannya hanya satu, yaitu jeduk di bagian sini nih. Kenapa jeduk? Nah, saya akan bahas nih. Karena karet yang di sini ini terlalu apa ya namanya ya, terlalu tipis menurut saya. Jarak antara besi dan karet ini terlalu tipis, dan juga jarak di atas ini cukup lebar ya. Jadi ketika ada hentakan mendadak pasti langsung terasa jeduk. Solusinya gimana? Solusinya pertama, kita cari karet yang sama, yang diameternya sama atau besarnya sama di bagian besi ini. Terus mungkin cari di bengkel mobil ya, terus kita pasang di sini yang agak tebelan. Kita kalau misalkan karetnya ini kita nggak dapet yang sesuai, karena saya juga belum pernah nyari ya, itu alternatif lainnya kita ganjel pakai karet yang sama persis kuatnya seperti ini. Contoh, bisa pakai karet ban dalam yang agak tebel, bisa diganjel dua di sini. Bang, motor baru kok diganjel-ganjel sih? Ya, kalian mau klaim ganti baru, part yang datang sama persis dengan yang ini. Sebenarnya bisa, alternatifnya bisa main di baut ini. Kita kendorin, terus kencengin lagi, kita pasin sampai benar-benar pas di sini. Ya mungkin rubahnya berapa mili aja ya. Itu mungkin efektif untuk beberapa hari mungkin ya. Kalau diganjel di sini itu atau diganti karet yang ini lebih tebal, itu lebih permanen. Jadi nggak bakal terasa jeduk-jeduk kalau kena polisi tidur atau jalan yang tidak rata seperti itu. Mungkin bagi kalian yang penasaran, kok motor baru jeduk, kok motor baru goyang. Nah, untuk tipe yang PCX itu memang diset untuk suspensinya itu empuk dan lembut. Ketika kalian melibas jalan yang tidak rata itu pasti akan terasa enak. Ketika jalannya agak jelek atau jalannya bergelombang itu enak, tapi untuk jalannya rata atau halus atau jalan perkotaan kalian bawa, apalagi berboncengan, itu pasti terasa sedikit goyang. Karena apa? Karena shocknya emang didesain untuk PCX ya, itu yang belakang itu emang soft ya. Untuk Vario ini agak lebih keras sedikit, jadi agak lebih ini, cuman ya tetap kalau untuk shock bawaannya, kalau bagi kalian yang suka nikung-nikung ya pastinya untuk part standar itu kurang bagus ya, harus diganti yang lebih baik atau yang lebih kualitasnya lebih di atas orinya, biar untuk nikungnya itu enak. Mungkin beberapa keluhan di motor 160 ini, pertama itu adalah shocknya jeduk, terasa jeduk ketika di jalan tidak rata, terus motornya goyang, terus yang paling sering itu mesinnya kasar. Nah gitu. Untuk mesin kasar sebetulnya kenapa sih kok mesinnya kasar? Karena untuk tipe 160 cc ini itu sudah menggunakan lifter AC tensioner itu hidrolik, bukan yang kayak PCX 150 atau Vario 150 yang lama. Jadi untuk tipe ini itu sudah memakai tipe hidrolik. Nanti saya lampirkan gambarnya di atas ya, biar kalian paham hidrolik itu seperti apa di motor Vario 160 ini. Jadi untuk motor Vario 160 ini, kalau misalkan mau dibikin sehalus atau setenang motor Vario 150 yang lama, itu sepertinya tetap ada sedikit perbedaan lah di bagian mesinnya, karena powernya juga beda,
masih engine-nya juga beda, semuanya beda, nggak bisa disamain ya. Selama bunyi engine-nya itu ketika kalian sudah cek di orang terdekat atau mekanik kepercayaan Anda yang tahu tentang mesin, itu oke, berarti oke. Kalau misalkan dia bilang oh ini ada abnormal nih, silahkan langsung dicek di ahlinya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk motor Honda 160 series. Itu yang harus kalian perhatikan sebelum membeli motor ini. Kalian harus tahu juga kelemahannya dan kelebihannya, terutama kelemahannya. Sebelum kalian membeli, saran saya kalian coba dulu unit test drive atau punya teman kalian. Ketika kalian sudah membeli, kalian akan lebih puas karena kalian sudah mencobanya. Nah, ini untuk throttle body Vario 160 cukup besar. Oke ya. Kita untuk kali ini mensoroti di bagian keluhannya, yaitu tadi pertama jeduk, kedua suspensinya goyang, ketiga suara mesinnya kasar. Dan ingat juga untuk tipe Vario 160 dan PCX, rollernya tidak boleh terbalik. Ketika roller ini masangnya terbalik ya, ini akan menimbulkan suara yang cukup kasar juga. Untuk dari pabrikan itu yang pasang yang paling tepat itu seperti ini ya. Ini ada sisi yang rapat, di sini ada yang berlubang. Pasangnya cukup seperti ini, jadi disesuaikan semuanya harus sama, searah, ngadepnya ke sini, harus ke sini. Kalau kalian salah penempatan ini pasti suaranya berisik ya. Jadi gini, ini yang benar seperti ini, jangan sampai terbalik. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Oh ya, poin penting satu lagi. Untuk tipe 160 engine bagian bawah itu tidak ada perlindungan. Jadi kalau kalian mau lewat trotoar, jalan yang berbatu, itu harus hati-hati. Nggak boleh asal terjang, nanti mesinnya bisa hancur karena bagian bawah nggak ada perlindungannya. Bagi kalian yang suka di perkotaan, jalanan macet, terus kalian lewat samping ada batu, ada trotoar, itu biasanya kadang ada beberapa kasus ya, pernah terjadi juga ya. Contohnya ini motor baru, dia lewat jalan tidak rata atau lewat trotoar, yang bawahnya itu jebol kena batu ya, kena batu, mesinnya rembes, otomatis nggak bisa diklaim. Itu karena kesalahan pemakai, artinya dia pakai motor di jalan berbatu kenceng, kena batunya naik ke atas cukup besar juga, dan mesinnya langsung pecah, olinya langsung keluar semua. Kenapa motor ini dibongkar, itu kronologinya seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang memiliki motor ini harus berhati-hati. Ini proses lagi dilakukan pengecoran di bagian engine ya, terutama di bagian bawah masih bisa tertangani. Semoga cepat selesai ya, ownernya juga cepat bisa memakai motor ini lagi ya. Itu mungkin tips, jadi bukan apa ya namanya, diambil positifnya aja lah ya. Untuk yang mungkin kok motor baru diganjel, kok begini, kita abaikan saja untuk yang berkomentar buruk ya. Di sini kita mencari solusi bagi kalian yang memang mencintai motor Vario, PCX ataupun ADV nanti yang terbaru ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan atau apa bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.